depan. Bersama dengan saya, Sonia Indra dari Office of Institutional Advancement UK Petra yang akan menjadi moderator acara webinar ini selama 90 menit ke depan. Acara ini diselenggarakan oleh Prodi Teknik Elektro dan juga program Internet of Things Universitas Kristen Petra dan bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra. Dan acara ini didukung oleh keluarga alumni Petra dan Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Nah, acara ini merupakan seri kedua dari rangkaian webinar yang sudah berlangsung 2 minggu lalu, Bapak Ibu. Jadi selamat datang kembali Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini 2 minggu yang lalu. Pada sore hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang pemanfaatan AI untuk konten kreatif. Bagaimana proses pembuatan konten bisa menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk kelancaran acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama memulai acara hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, mendorong kami untuk mau belajar dalam webinar pada sore hari ini. Berkati dan sertailah kami, para peserta, agar kami dapat menangkap makna dari acara webinar pada sore hari ini. Berkatilah juga para panitia dan juga pembicara yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan berguna bagi kami. Dan semua doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, izinkan saya untuk share tentang peraturan selama webinar ini berlangsung dan juga sharing mengenai profil dari pembicara. Oke, semoga terlihat ya Bapak Ibu slide PPT-nya ini. Saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Kita akan mulai dengan pembuka dan juga akan pembacaan peraturan webinar, lalu pembacaan peraturan sesi tanya jawab, lalu akan dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara, lalu akan ada materi, foto bersama, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Oke, berikut adalah peraturan webinar selama sesi ini berlangsung. Pertama, peserta wajib untuk menggunakan nama di Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan di Google Form. Jadi silakan Bapak Ibu dicek kembali nama yang ada di Zoom meeting kali ini apakah sudah sesuai dengan Google Form. Kalau belum, silakan bisa diganti. Lalu kami juga menyarankan untuk menyalakan kamera selama sesi berlangsung dan juga menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Jadi silakan bisa dicek dahulu apakah kameranya sudah menyala. Namun apabila ada kendala, silakan bisa menyesuaikan. Nah, lalu selanjutnya, peserta wajib untuk mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan kolom chat, karena setelah acara presensi tidak akan dibagi lagi. Jadi Bapak Ibu jangan nanti setelah acara ditanyakan apakah bisa absen, karena presensinya akan ditutup pukul 17.00. Jadi mohon diperhatikan kolom chat Bapak Ibu. Nah, habis itu peserta yang mengikuti minimal 4 sesi di semua sesi yang akan adalah peserta yang bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang mau mendapatkan e-sertifikat minimal bisa mengikuti 4 sesi dari seri webinar ini. Jadi silakan kalau Bapak Ibu belum mendaftar bisa mendaftar di sesi-sesi selanjutnya. Nah, peserta diharapkan untuk mengisi link evaluasi yang akan di-share menjelang akhir acara. Batas pengisian adalah Minggu 25 Mei pukul 23.59. Bagi Bapak Ibu yang mengisi link eval, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial dari OIA dengan mengisi evaluasi di setiap sesi dan akan diundi via roulette. Pemenang akan diumumkan dalam minggu depan dan proses pengundian akan kami rekam dan bagikan di grup supaya pada peserta tahu ya dan prosesnya untuk mendapatkan pemenang undian untuk bagi para Bapak Ibu yang mengisi link evaluasi.
Selanjutnya, pada saat sesi tanya jawab nanti, dimohon Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, raise hand terlebih dahulu, menyebutkan nama, lalu nanti akan dicatat oleh tim admin. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menanyakan via kolom chat, format pertanyaannya adalah dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, lalu disebutkan pertanyaannya. Lalu nanti kami akan menawarkan bagi Bapak Ibu yang menanyakan via kolom chat, apakah berkenan untuk menanyakan langsung. Dan juga apabila ada pertanyaan yang intinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, akan kami lewati. Lalu Bapak Ibu, kami juga mengingatkan, mohon untuk menanyakan satu pertanyaan saja untuk pertanyaan yang Bapak Ibu akan ajukan. Nah, selanjutnya, untuk mengenal lebih lagi siapakah pembicara kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak Resmana Lim, Master of Engineering. Beliau ini adalah seorang AI enthusiast dan AI developer dan juga merupakan dosen di program studi informatika, program Internet of Things dan juga program studi teknik atau electrical engineering. Beliau menyelesaikan S2-nya di program studi telekomunikasi di Asian Institute of Technology Thailand dan saat ini beliau sedang riset tentang pengembangan repo dan program demo Gen AI dengan GPU AMD. Beliau juga tertarik terhadap bidang riset yang berhubungan dengan automation, pemanfaatan AI untuk akademik dan aplikasi telematika. Nah, itu adalah profil singkat dari Pak Resmana yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Maka dari itu, kepada Pak Resmana, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bu Sonia, teman-teman semua, rekan-rekan alumni. Di sini juga ada senior saya, Pak Citro. Halo, Pak Citro. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa sharing ya. Oke, saya share screen ya, sebentar. Saya share screen. Oke, ya, bisa kelihatan teman-teman? Bisa terlihat, Bapak? Oke, baik. Ya, jadi pada sore hari ini kita sharing sama-sama ya. Ini sharing AI. Jadi kami juga belajar sama-sama, eksplorasi sama-sama. Jadi harapannya ini menjadi sebuah komunitas ya untuk kita sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan AI dalam hal ini AI yang generatif ya untuk pengembangan konten-konten kreatif gitu ya. Kalau kami di Teknik Elektro, itu konten-konten lebih banyak itu lebih ke teks ya. Bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat report, bagaimana menganalisis, begitu ya. Tapi teman-teman di sini mungkin juga yang arts ya. Nah, nanti kita explore sama-sama ya. Banyak banget itu ya. Oke, jadi memang di hari ini itu kita udah biasa pakai kan, minimal ChatGPT, Gemini, itu karena mereka itu dibekali oleh data yang begitu banyak hari ini, sehingga sistemnya itu bisa di-training dengan data yang banyak dan makin lama makin pinter gitu ya. Dan juga komputasi itu meningkat luar biasa dari sisi unsur komputasinya. Dan ini semua tentunya mempermudah hidup kita ya, tidak menggantikan ya, tidak menggantikan sama sekali tidak menggantikan. AI ini adalah tools, jadi jangan sampai kita punya kecerdasan natural karena kebanyakan menggunakan tools, mengandalkan tools artificial ini kita jadi tumpul, jangan ya. Tapi bagaimana kita punya leverage, daya ungkit supaya kita lebih super lah, katakanlah begitu ya dengan AI itu. Intinya kecerdasan artificial ini mensimulasikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya dengan pikiran, dengan sel-sel otak ya, di mana ini disimulasi. Kita sudah banyak belajar, komputer juga belajar dari banyak dokumen di bumi ini, sehingga dia menjadi mesin yang pinter ya. Nah, aplikasinya kan udah kita lihat di mobil-mobil Tesla ya, bagaimana self driving, dia bisa mengenali jalan. Kemudian juga kalau kita lihat film-film inspirasi dari contohnya Jarvis ya, eh, apa namanya filmnya itu, interaksi manusia dengan Jarvis ya, itu bahkan di situ ada interaksi ya. Nah, mirip juga ya hari ini ya. Itu karena memang
komputer itu udah dibekali dengan natural language processing hari ini, memahami bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hampir semua bahasa di bumi. Terus kemudian bisa memahami vision, ya, karena sekarang model-model ChatGPT dan lain sebagainya bisa menginput image, ya, dan bisa memahami image, punya kemampuan vision dan juga punya kemampuan speech, ya, speech listening maupun speaking, gitu ya, recognition, gitu ya. Itu sangat menolong sekali sehingga ini multimodal. Jadi sistem yang disimulasikan adalah sebetulnya sistem yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk sel saraf, ya, di dalam otak kita itu kan miliar sel saraf yang saling terinterkoneksi. Kemudian ada sel input, ya, input di sebelah kiri. Kemudian kita banyak belajar banyak hal lewat dokumen, lewat foto, lewat video, lewat macam-macam. Kemudian itu akan disimpan ke dalam struktur sel otak kita, ya, dalam bentuk interkoneksi-interkoneksi sehingga kita bisa melakukan klasifikasi, bisa memahami konteks dan lain sebagainya, ya. Itu akibat apa? Karena di sebelah kiri data trainingnya itu sudah sangat luar biasa, tidak hanya teks tapi video, gambar, lukisan, novel, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi tidak mengherankan hari ini modelnya udah sangat besar, ya. Jadi di sini biasanya ada model billion parameter, ya, di sini itu yang menjadi ukuran kepintarannya daripada model, ya. Jadi sekali lagi ini memang ilmu gabungan antara artificial intelligence, computer science, language, ya, karena dia bisa memahami, ya. Oke, ChatGPT hari ini memang ini entry point, ya. Tentunya kita udah banyak pakai, ya. Tetapi harapannya tidak hanya ChatGPT, tapi juga manfaatkan ini Gemini, ya. Jadi dikombinasi, ya, ChatGPT, Gemini, Copilot, ya. Bahkan terakhir itu saya menggunakan notebook LM, ya. Nanti saya demokan notebook LM itu powerful banget, ya. Jadi dia punya kemampuan analisa, punya kemampuan kita punya dokumen itu dianalisa, ya. Oke. Mungkin saya buka eh, share screen layar saya, ya. Itu di ChatGPT saya. Oke, di sini, ya. Ini. Oke, ini kelihatan, ya. Oke. Sebentar. Ini ChatGPT saya. Oke. Di sini apa namanya? Historinya udah banyak sih, saya sering pakai, ya. Sering pakai, dipakai macam-macam, gitu ya. Ini contohnya waktu itu saya mencoba untuk membuat prosedur, gitu ya, membuat prosedur eh, apa namanya, keamanan informasi, ya, membuat prosedur keamanan informasi. Jadi eh, begini, ya, contohnya misalkan di sini, jadi keamanan informasi itu kan terdiri dari aturan-aturan ISO, ya. Jadi saya minta tolong buatlah prosedur untuk sistem keamanan informasi berdasarkan ISO 27001, ya. Terus kemudian dia bikinkan prosedurnya, gitu ya. Bikinkan prosedurnya dan lain sebagainya. Tentunya kita nggak langsung percaya, ya, langsung percaya, tapi tetap check and recheck, gitu ya. Check and recheck itu penting, ya. Terus juga selain itu, nah, prosedur kan banyak, ya, prosedur A, B, C dan lain sebagainya itu saya bikin, kemudian saya tuning secara lokal, ya. Terus juga yang bagus lagi, ya, di sini kalau misalkan kita kita lihat di menu di ChatGPT hari ini itu kan bisa plus, ya. Nah, ini kan bisa menganalisa file nih, ya. Nah, itu jadi biasakan kita juga ini, ya, apa namanya, mencoba untuk mengkontribut tulisan kita untuk diimprove lebih lanjut misalkan atau di proses lebih lanjut, gitu ya. Nah, ini penting supaya kita nggak sekedar
tanya yang simpel-simpel aja, tapi eh, cukup ini gitu ya, cukup interaktif gitu ya. Ini contohnya misalkan saya ngambil ini ya, CV saya ya, CV saya. Ini CV-nya nggak terlalu rahasia kok ya. Ini CV saya. Nah, CV saya itu terdiri dari saya ngajar apa, penelitian apa, proyek apa gitu ya. Terus kemudian apa namanya, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat ya. Coba bikin resume dari CV saya. Jadi AI ada baiknya tuh kita umpankan, ya kita umpankan, terus kemudian kita berdialog dengan dia, gitu ya. Nah, terus juga oke, ringkasan profesional, pendidikan dan lain sebagainya, gitu ya. Publikasi. Nah, ini ada semua di dalamnya sih, ya. Oke. Nah, terus katakanlah kita berdialog dengan dokumen, ya. Jadi berikan kekuatan, kekuatan dan kelemahan, kelemahan dari personal personal tersebut, ya. Nah, ini mencoba memetakan kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, gitu ya. Nah, ini berarti kan ada peluang ya. Kalau kita HRD, kita apa namanya, mau bikin report dan lain sebagainya, kita bisa memetakan orang, memetakan staf kita, gitu ya. Kekuatannya apa, kelemahannya apa. Oke. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa bayangkan, katakanlah di kantor kita ada 10 staf, kita petakan semua, ya. Terus kemudian nanti kita bisa prompt gitu. Saya kepingin punya project untuk perencanaan produksi X gitu ya. Coba buat dua tim, satu tim perencanaan, satu tim eksekusi. Anda diminta untuk memetakan siapa yang cocok untuk perencanaan, siapa yang cocok untuk eksekusi, katakanlah gitu ya. Nah, itu berarti kita umpankan gitu ya, kita umpankan informasi gitu ya. Jadi kita manfaatkan kemampuan dari reasoning-reasoningnya mereka gitu ya. Eh, Terus juga Gemini ya, Gemini. Nah, Gemini ini punya, kalau saya bilang ini Gemini ini punya kekuatan di visual ya, visual dan di preset ya, di preset. Jadi di sini modelnya, model dari Gemini di sini ada ini juga ya, penalaran matematika kode ini juga bagus ya. Ini juga cukup bagus ini. Jadi di sini dan ini juga sama ya. Ini bisa juga apa namanya dipakai untuk menambahkan ini ya, file ya. Misalkan ya, ini upload file ya. Kita upload file katakanlah eh, pictures gitu ya, kan ya. Bisa bisa pictures, bisa macam-macam ya. Coba misalkan ini ya. Oke, katakanlah ini. Oke, katakanlah ini ya. Microsoft Word panduan rubrik tugas. Oke, ini nih. Ini katakanlah. Oke. Ini saya memberikan tugas gitu ya, tugas kepada mahasiswa. Tentunya di dalam tugas ini ada panduannya, kemudian bagaimana dia mengusulkan, terus bagaimana eh, apa namanya. Oh, ini Pak Andre coret-coret di sini. Coba tolong di ini. Iya, oke. Nah, oke. Jadi dari file yang saya upload ya, file yang saya upload sama. Saya juga melakukan sebuah query ya, sebuah prompt gitu ya. Katakanlah eh, dengan panduan ini, dengan panduan tugas ini ya, saya ingin eh, membuat ya, membuat eh, laporan ya, katakanlah laporan tentang topik, katakanlah ini ya, peluang peluang AI untuk kreatif konten ya, konten. Oke.
Jadi tentunya nanti dia akan melihat petunjuk yang ada di panduan, gitu ya, melihat petunjuk yang ada di dalam panduan, terus kemudian mencoba untuk meng-create kontennya, gitu ya. Nah ini ya, oke struktur. Nah ini ya, struktur peluang kreasi konten, ya. Nah ini karena ini report halaman 1, ini isinya apa, ya. Ini kebetulan proyeknya proyek kelompok gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu dia melakukan apa ya, mengidentifikasi AI itu bisa apa saja, melakukan analisa gitu ya. Terus kemudian banyak hal ya, banyak hal kita bisa bisa lakukan. Oke. Jadi berusaha kita memanfaatkan creation text itu dengan konten yang kita miliki ya. Ada yang bagus lagi, yaitu namanya Notebook LM, ya, Notebook LM. Jadi Notebook LM itu, coba misalkan ini ya, Notebook LM ya, Notebook LM.google. Ini juga bagus ya. Ini teman-teman bisa nyoba nih, ya, bisa nyoba. Nah, dan kekuatannya dia, Notebook LM itu, kalau ChatGPT tadi kita nambah dokumen itu cuma satu gitu ya. Jadi nggak bisa banyak gitu ya. Kalau notebook LM ini bisa banyak dan bisa besar gitu ya. Ini kemarin saya udah nyoba ya, udah nyoba. Saya kan bikin prosedur dibantu oleh ChatGPT, prosedur keamanan informasi, katakanlah ya. Prosedurnya ini kan banyak nih. Ini saya masukin ya, prosedur-prosedur A, prosedur B, ya, prosedur C, gitu ya. Nah, terus karena begitu banyak, nah, seringkali kan kita harus baca ya, baca mendetail. Tapi bisa saja sistem itu kita ajak dialog untuk membuat sesuatu, mereportkan sesuatu, atau mengkompos mengkompos informasi yang sifatnya itu komposisi, gabungan, gitu ya, gitu. Ya, contohnya ya misalkan ya, ini kan sumbernya nih, inputnya. Kita masukin ya, kita upload ya. Namanya notebook LM. Nah, misalkan saya ingin membuat prosedur, prosedur, prosedur gabungan, ya, antara akses kontrol dengan privacy, ya, privacy, privacy protection, ya, protection. Jadi perlindungan privacy dan akses kontrol, gitu ya. Uh, buatkan, ya. Jadi buatkan. Jadi dia berusaha menggabungkan, ya, berusaha menggabungkan informasi tersebut menjadi sebuah informasi baru, ya, namanya generatif kan ya. Generatif itu berarti inputnya informasi, kemudian outputnya informasi baru, gitu ya. Nah, informasinya ini itu sebaiknya kita jangan kosongan, kita punya sesuatu, ya, dan ini kita olah kembali, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi prosedur ini udah prosedur gabungan. Nah, tinggal kita fine tuning gitu ya. Fine tuning. Fine tuning bisa di prompt ulang ya. Jadi prompt tidak one shot tapi iteratif ya, iteratif gitu. Begitu. Jadi misalkan di sini dimensi akses kontrol misalnya ya, akses kontrol belum terlalu kuat, kuat ya. Eh, Tolong revisi ya. Kata-kata tolong juga nggak perlu sih sebetulnya ya mesin ini ya. Ayo buat revisi gitu ya. Revisi supaya dimensi tertentu itu di boosting atau dikuatkan ya, atau di dikencengin ya. Nah, gitu dia berusaha untuk itu ya. Oke. Nah, ada yang menarik dari apa namanya notebook LM. Ini kalau kita lihat, ini saya pernah melakukan ini juga, ini pendidikan coding dan artificial intelligence. eh oke. Saya pernah bikin video apa enggak ya di sini ya? Bikin audio ya, bikin audio. Ini pendidikan coding dan kecerdasan artificial. Nah, di sini kan terakhir itu ada apa namanya? Oh, mungkin mungkin jangan ini ya.
Coba yang ini aja ya. Ini saya mengupload Future Jobs ya, The Future Jobs Report 2025 dari World Economic Forum ya. Ini ada 200 halaman ya. Jadi prediksinya dia di 2025 itu salah satunya AI ini naik daun, oleh sebab itu kita harus prepare ya, gitu ya. Nah, nah terus kemudian dari apa namanya report yang panjang ini, kita misalkan tertarik dengan bagaimana sih tantangan dan peluang AI untuk 2025 gitu ya. Nah, ini kita bisa ekstrak dari sini gitu ya. Jadi sesuai sumber, sumber ini maksudnya sumber yang saya berikan, berikan peluang dan tantangan ya, tantangan skill skill AI ya, AI yang dibutuhkan kan ya. Nah, ini apa aja sih gitu ya? Menurut report dari World Economic Forum 2025 ya. Oke, permintaan meningkat keterampilan AI, penting keterampilan teknologi berkembang pesat ya, pertumbuhan lintas sektor ya, strategi perusahaan menanggapi tantangannya, produksi jangka panjang. Nah, penurunan keterampilan tertentu. Nah, ini ya, ini ancaman kan ya. Resiko penggantian tenaga kerja manusia ya. Tapi sebetulnya tidak sepenuhnya sih, karena manusia dengan tools ini juga kan jadi berdaya ya, efek ganda teknologi. Nah, menariknya ini dari notebook LM, ini kita tuh bisa membuat apa namanya audio, ringkasan audio yang sifatnya tuh podcast gitu ya. Jadi coba ini saya pakai yang sesuaikan atau custom ya, custom. Jadi saya bisa prompt lebih lanjut ya. Eh, Coba Anda fokus fokus coba Anda fokus pada perkembangan dan tantangan ya, tantangan AI di 2025 ya, agar alumni perguruan tinggi tinggi bersiap ya, bersiap, bersiap ya, bersiap. Oke. Skill skill apa saja yang dibutuhkan ya di 2025 katakanlah. Oke. Nah, nanti dia akan buat. Nah, dia akan membuat percakapan berdasarkan sumber ya. Berdasarkan sumber tentunya akan melihat laporan dari World Economic Forum untuk dibuatkan percakapannya gitu ya. Ini butuh waktu 7 menit. Oke ya. Butuh waktu 7 menit. Oke. Saya balik lagi ke slide dulu ya. Nanti kita balik lagi ke tanah ya. Oke, kita balik lagi ke sana sebentar. Ini saya butuh screen. Oke, saya balik lagi ke poinnya. Oke, jadi selain ChatGPT, ada Notebook LM, ada Gemini, ya, Copilot buat yang suka Microsoft, Claude, ini juga bagus, ya, Claude.ai, ini writing-nya bagus, ya, sangat bagus banget, ya. Oke, AI juga membantu coding, ya, kita sudah semua tahu ya. Jadi paling tidak coding itu terbantukan, ya. Ada yang namanya tuh vibe coding, ya. Vibe coding tuh ya coding ngerti fundamentalnya aja, tapi untuk kekinian kita memanfaatkan AI untuk menolong, gitu ya. Oke, nah kemampuan computer vision itu di AI hari ini itu udah luar biasa ya, vision ya, baik image understanding maupun image generation atau video generation itu ya. Contohnya image generation ada Midjourney, Leonardo ya, mungkin teman-teman sudah pakai itu ya. Eh, Midjourney, kemudian Leonardo, ini penting ya. Kalau Midjourney itu lebih ke realistik ya, realistik manusia. Kalau Leonardo itu lebih ke apa namanya graphics ya, graphic arts gitu ya. Nah ini juga sangat bagus ya, tinggal nanti main promptnya aja, main promptnya kita mau apa gitu ya. Dan tentunya untuk konten ya itu juga ada audio ya, audio juga. Nah audio biasanya pakai Eleven Labs, 11labs.io ya.
Intinya kalau kita punya teks, ya, kita punya teks nanti digeneratkan audionya, gitu ya. Jadi misalnya ini, oke, misalkan ini ya, contoh ini, misalkan ini audionya ya. Mendekap masa depan pendidikan dengan AI. Bagi guru-guru di era digital ini, pertanyaan tentang apakah kita harus menerima atau menolak AI dalam pendidikan Oke, sudah tak relevan. oke. Jadi suara itu nanti bisa di Mendekap voice over, ya intinya ya. Suara bisa di voice over menjadi storytelling, ya. Image bisa di-generate kan, ya. Image bisa di-generate, video bisa di-generate. Kemudian suara bisa di-generate, bahkan bisa di-cloning. Jadi Eleven Labs itu bisa di-cloning dengan suara kita, gitu ya. Jadi kalau suara kita, sampelnya kita masukin, maka kalau kita kasih teks nanti dia akan berbicara seperti suara kita, suara sampelnya, gitu ya. Nah, terus kemudian contoh yang sudah menyatukan, ya, menyatukan antara audio dengan gambar itu ada Artflow, ya, contohnya ya. Jadi si Artflow ini juga bisa membentuk karakter, ya. Jadi kita kasih gambar input, gitu ya, kasih gambar input itu kalau nggak salah 10 kira-kira ya. Kemudian dia mengenerate, ya, output image juga. Jadi image dengan bervariasi, ya. Lantas dengan image itu bisa dikombine dengan suara, ya. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. A holiday to Bali wouldn't be complete without visiting the island's most famous temples, and our fave for ultimate wow factor. Oke. Nah, intinya image itu bisa digabung dengan tools Eleven Labs ya untuk membuat A holiday suatu postingan, ya. Dan akhir-akhir ini juga Google itu masif sekali memanfaatkan image generation, ya, image dan video generation. Namanya adalah Google AI Studio, ya. Ini aistudio.google.com, ya, /generate video, ya, aistudio.google.com. Oke. Nah, di sini nanti mungkin kita bisa main-main juga ya. Di sini contohnya tuh yang pakai ini situs YouTube ya. Ini nama channelnya adalah Belakang Kelas. Dia mereview tools-tools ya. Mereview tools-tools itu juga bagus sih ya. Cukup-cukup bagus ya. Jadi bikin cerita Thanos dan lain sebagainya ya. Terus nanti mungkin kita lihat ya. Ini intinya di prompt, ya, di prompt. Jadi misalnya kamera bergerak perlahan menyusuri sebuah mobil Honda CR-V yang terparkir dalam studio bercahaya redup. Bodinya ramping mengkilap dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau sudah udah jadi, ini bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Nah, ini kan kamera bergerak perlahan menyusuri sebuah mobil CR-V gitu ya. Oke, ini Honda CR-V bener ya. Oh ya bener nih. Oke. Nah, ini. Nah, di situ ada bayang-bayang ya. Memang promnya kita minta bayang-bayang mobil-mobil legendaris gitu ya. Nah, ini bisa disetting 8 detik gitu ya. Aspek rasionya juga bisa disetting. Nah, berarti kita ada peluang untuk katakanlah kita bikin scene, beberapa scene, nanti scene-nya dibikinkan promnya, menghasilkan video-video potongan-potongan, potongan-potongan nanti di-join, kemudian di voice over, bisa menjadi sebuah story ya, story ya. Ini juga salah satu prompt ini buatlah sebuah video yang menampilkan adegan tangan ya. Ini coba saya play. Adegan tangan seseorang pertama-tama menaburkan garam ke dalam wajan berisi sayur tumis. Setelah garam ditaburkan, tangan tersebut kemudian mengaduk-aduk ya. Dengan menggunakan sendok kayu besar. Fokuskan pada gerakan tangan, asap tipis dari wajan, dan warna-warni sayuran segar sedang dimasak untuk memberikan kesan hangat, gitu ya. Nah, ini kan berarti ada peluang ya, peluang konten-konten itu di-generate gitu ya. Tinggal nanti di voice over menjadi storyline atau menjadi ilustrasi dan lain sebagainya ya. Oke, mahasiswa kami di teknik elektro, di informatika itu juga bereksperimen voice cloning ya. Voice cloning tentunya aplikasinya nggak sebaik aplikasi yang ada di Eleven Labs ya. Tapi kira-kira seperti ini. Kalau misalkan ini kita punya Para pahlawan suara, membayar kemerdekaan ini dengan darah, kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat kerja keras untuk berkarya membanggakan Indonesia.
Sampai detik ini, perjuangan kita harus terus berlanjut meskipun terhalang berbagai rintangan. Para pahlawan membayar kemerdekaan ini dengan darah, kita menghargai Oke. kemerdekaan. Sekarang ini dikloning dengan suaranya Pak SBY ya, Pak SBY ya. Nah ini bentuknya. Para pahlawan membayar kemerdekaan ini dengan darah. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat kerja keras untuk berkarya membanggakan Indonesia. Sampai detik ini, perjuangan kita harus terus. Para pahlawan membayar. Oke. Nah itu agak mirip kan ya, agak mirip ya, walaupun nggak sebaik tools yang komersial ya. Nah audio dengan video itu kalau digabung ya nanti Para yang ini pahlawan membayar seperti kemerdekaan ini dengan darah. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat kerja keras untuk berkarya membanggakan Indonesia. Oke. Intinya tools hari ini itu udah jauh lebih baik ya, udah jauh lebih baik. Jadi punya peluang untuk dijadikan Para sebuah sesuatu ya. Belum lagi Canva ya. Nah, Canva juga bagus ya. Canva bagus. Coba kita balik lagi ke notebook LM yang tadi ya. Notebook LM yang tadi itu sudah sampai mana? Coba saya share lagi. Notebook LM. Oke, saya share. Nah, ini ya udah kelihatan. Nah, di sebelah kanan ini audionya udah bikin nih. Ya, audionya udah bikin ya. Coba kita klik ya. Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas laporan masa depan pekerjaan 2025 dari World Economic Forum. Penting banget nih buat Anda, terutama yang ya baru lulus atau sebentar lagi lulus kuliah, biar kebayang gitu gimana sih karir ke depan sampai 2030 nanti. Pertanyaan utamanya gini, gimana perkembangan AI ini mengubah dunia kerja, terus skill apa aja sih yang paling krusial Anda kuasai di tahun 2025 dan setelahnya? Ya, betul. Dan sumber kita kali ini sangat bisa dipegang ya. Ini hasil survei besar ke lebih dari 1.000 perusahaan global. Cakupannya luas, ada 14 juta pekerja di 55 negara. Nah, laporan ini nunjukin ada beberapa kekuatan besar nih yang mendorong perubahan. Ada teknologi, jelas ya, terutama AI. 86% perusahaan itu yakin AI bahkan mengubah bisnis mereka. Terus ada juga transisi hijau, ketidakpastian ekonomi, geopolitik, sampai demografi. Tapi, mari kita fokus ke yang paling relevan buat persiapan karir Anda sekarang. Oke, AI ini kayaknya jadi sorotan utama ya. Laporannya bilang AI bisa ciptakan 11 juta pekerjaan baru. Tapi di sisi lain bisa juga menggeser sekitar 9 juta pekerjaan sampai 2030. Wah, ini angkanya lumayan ya. Oke, oke. Nah, angka-angka itu dari mana angka-angka itu? Angka-angka itu dari informasi sumber ya, yang sebelah kiri ini ya, yang kita supply ya. Jadi kalau kita mau menganalisa supply-nya beberapa banyak ya, ini bisa 50 yang sebelah kiri ini 50. Jadi bisa report apa namanya World Economic Forum, mungkin nanti ada report dari Forrester, di report dari Gartner, report dari apa. Nah, tinggal nanti prompt kita mau seperti apa ya, mau mengkompos seperti apa gitu ya. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya, di mana kita memungkinkan untuk melakukan itu ya. Tinggal nanti suara ini dikombin dengan image ya, dengan video gitu ya. Nah, video yang cukup bagus tadi ya, itu apa namanya Google AI Studio ya, AI Studio, AI Studio Google.com ya, AI Studio Google.com. Ini bisa di-explore nih ya. Misalkan di sini kita bikin image generation ya. Ini bisa speech, bisa video nih di sini. Ya. Ini create video. Nah, jadi create video. Nah, meng-create video juga bisa dari image ya. Bisa dari foto nih. Gitu ya. Jadi misalkan kita upload image, jadi bisa image to video atau text to video gitu ya. Peta jalan AI automation. Sebentar. Katakanlah saya punya apa ya, foto ya mungkin ya, pictures ya. Nah, misalkan ini ya, katakanlah acknowledge, oke. Ya, nanti dari sini kita prompt gitu ya, kita prompt katakanlah
buat menjadi video ceria ya, paling simpel aja ya, dan lain sebagainya ya. Nanti promnya bisa kompleks sih ya. Tapi intinya prom itu bisa kita generate untuk menghasilkan ya. Contohnya yang tadi prom mobil CR-V tadi ya. Nanti tinggal nanti kita tunggu. Ini aspek rasionya juga bisa disetting apakah 16:9, 9:16 ya. Dan ini bagusnya dari apa namanya? Dari Google AI Studio itu ternyata ada speech juga selain video ya. Jadi di generate media ini ada speech juga nih ya. Ini Gemini speech generation ya. Terus juga di sini ada Imagen ya, high quality. Ini image ya, image generation high quality ya. Tinggal di prompt nih. Ini free ya Bapak Ibu ya. Dan menariknya ini ada stream nih. Nah, ini stream. Ya, ini ngobrol live nih ya, ngobrol live. Jadi saya sudah share prompt, saya sudah share prompt, ya katakanlah ini ya, saya sudah share prompt, ini sebentar, kontrol. Saya sudah share prompt ke Bu Sonia, nanti mungkin bisa dimanfaatkan ya. Oke, ini saya kasihkan prompt-nya ya. Jadi prompt-nya itu katakanlah dia berfungsi sebagai bot ya. Ini panjang nih prompt-nya ya, nanti di copy aja ya. Nah, prompt itu selalu kita memberi peran. Ya, perannya dia apa? Anda adalah seorang ahli ya di bidang teknologi pendidikan. Ya, konteksnya nih ya. Anda bekerja dalam konteks program pascasarjana berfokus pada kepemimpinan digital ya. Anda diminta untuk mentor ya, mementori ya, mementori dan lain sebagainya. Jadi dia apa namanya memberikan semacam bimbingan gitulah ya. Nah, ini kan bisa kita run nih, kita run ya. Oke, kita run. Halo, saya adalah chatbot yang dirancang untuk membantu Anda menyusun pernyataan masalah disertasi Anda. Saya akan membantu Anda melalui tahapan-tahapan untuk merumuskan kesenjangan dalam penelitian, sebelumnya, menyusun pernyataan tujuan, dan mengembangkan pertanyaan penelitian yang sesuai. Kita juga akan mempertimbangkan literatur dan teori yang relevan selama proses ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa minat penelitian Anda terkait kepemimpinan digital dan apa yang Anda anggap sebagai kesenjangan dalam penelitian atau praktik saat ini? Saya melihat kesenjangan untuk transformasi digital itu hanya dianggap sebagai sebuah introduksi teknologi canggih, tapi tidak memperhatikan budaya penerapannya. Pemahaman yang bagus. Anda menyoroti kesenjangan penting dalam pemahaman transformasi digital, yaitu fokus yang terlalu besar pada teknologi, tanpa memperhatikan budaya organisasi. Ini menunjukkan kesenjangan area penelitian penting untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan digital dapat membentuk budaya organisasi yang mendukung transformasi digital. Sekarang, mari kita coba rumuskan kesenjangan ini dalam bentuk yang lebih formal. Bisakah Anda melengkapi kalimat berikut? Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas transformasi digital, masih terdapat kesenjangan pengetahuan terkait pemahaman budaya untuk menerapkan digital transformation. Oke. Ya, jadi sistemnya itu berusaha untuk melakukan dialog ya. Itu stream ya, stream. Jadi ini juga kita bisa memanfaatkan prompt-prompt ya untuk itu ya, untuk katakanlah menjadi mentor ya, menjadi mentor dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Ini videonya udah jadi nih. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat, nah ini videonya, oke. Nah ini image ya, image dijadikan video ya. Ini kan tadi membuat ceria gitu ya, video yang ceria gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah ini bisa nanti Anda memanfaatkan ya. Oke, saya balik lagi ke ini ya. Waktunya tinggal berapa menit ya, Bu Sonia?
Saya share lagi. Udah 6 menit lagi, Pak. Berapa menit, Bu? 6 menit lagi. Oke. Saya share sedikit lagi. Gimana tadi ya? Aplikasi. Oh, bentar. Kemudian ini Canva ya. Canva ya Bapak Ibu ya. Canva. Canva juga dia udah ada AI ininya, ada AI sectionnya ya. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Ya, sudah Oke, terlihat, kelihatan Pak. ya Bu Sonia? Ya. Nah, ini Canva. Canva itu ada Canva AI gitu ya. Nah, Canva AI. Nah, ini kan saya memasukkan foto ya. Saya memasukkan foto, kemudian saya minta tolong buatkan promosi ya, promosi ramen gitu ya. Ini promosi ramen. Nah, terus habis gitu saya kepingin ramennya itu rasa lokal gitu ya, Kediri ya, Kediri, Kediri ramen, Kediri flavor gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ini. Ini jadi ini ya. Bisa untuk postingan berarti kan. Nah, itu ya. Terus juga kita bisa saja memanfaatkan ini yang bagus juga Suno ya, menghasilkan musik ya, menghasilkan musik. Nah, saya lakukan pakai Gemini, jadi gambar ramen tadi ini ya, saya masukkan Gemini, terus saya prompt begini, tolong buatkan lagu promosi ya tentang ini gitu ya, tentang konten ini. Nah, terus kemudian dia bikinkan lagu nih, ya kan? Kediri Flavor Ramen, oh indahnya sebuah kisah dari rumah ke lidah kita, keunikan rasa, nikmati Kediri. Nah, ini apa namanya bisa di play ya, atau saya sudah masukin kayaknya ya. Nah, ini ya, ini hasilnya nih ya. Jadi musik ya, create musik suno.com ya. Suaranya masih belum masuk, Pak Rusmana. Oh, belum masuk ya? Suaranya belum masuk ya, Bu? Oh, oke. Sudah ini masuk-masuk, Pak. Tadi sudah diberitahu sama Oh, Ibu. oke. Oke, oke. Oke, saya ulangi ya. Tak share ya. Oke, ini saya play. Berdiri, ada cerita, rasa baru, bikin gembira, mangkuk hangat, kuah mereka, semangkuk ramen, penuh berkah, aroma khas memanggil hanya, setiap suapan ada ceritanya dari lokal. Oke. Jadi apa namanya? Ya cukup cukup anu lah. Cukup apa artinya lumayan ya lagu-lagu itu. Nah, sebagai bagian yang terakhir ya. Jadi memang pemanfaatan konten ini silakan dieksplor lebih dalam ya karena begitu banyak juga ya konten-konten ini contohnya ya di Instagram lovetrends.ai. Jadi dia bikin konten-konten hiburan gitu ya. Ini nenek-nenek sedang memanjat ini ya tali dan lain sebagainya, pemandangan pemandangan indah ya. Itu banyak banget ya, itu menjadi konten juga ya. Terus intinya memang kita butuh prompt engineering ya, prompt ya. Jadi bagaimana kita nge-prompt supaya prompt itu bisa efektif ya. Kita harus menerapkan peran, memberikan konteks, kemudian memberikan instruksi ya. Terus juga memberikan batasan-batasan dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti slide-nya bisa Bapak Ibu dapetin ya. Jadi intinya ini adalah sebuah desain ya. Bahkan prompt itu juga kita bisa minta dibikinkan oleh ChatGPT ya. Jadi Anda diminta untuk membangun prompt ya. Itu di file yang saya sharingkan di situ ada skill prompt ya. Nah, di situ ada kerangka dasar prompt. Nah, kerangka dasarnya kita minta ke ChatGPT. Terus kemudian tolong buatkan prompt untuk ini gitu ya dengan menggunakan kerangka dasar bla 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 ya. Kerangkanya kan itu tadi menetapkan persona, memberikan konteks, memberikan batasan, stylenya ya. Terus kemudian instruksinya ya, detail-detailnya itu ya. Oke.
Oke, intinya nanti prompt itu dibangun sedemikian rupa sehingga nanti bisa pas gitu ya. Terus juga ada kumpulan prompt yang bagus ini ya, GitHub-nya ini Awesome ChatGPT Prompts ya. Jadi Awesome ChatGPT Prompts dan juga banyak prompt-prompt yang spesifik. Misalnya prompt untuk sinematik atau prompt untuk graphic designer, prompt untuk video editor ya. Ada prompt untuk guru ya. Kalau saya dosen gitu ya, guru. Nah, itu saya gunakan itu ya. Tapi dari semua tools-tools yang kita gunakan sebagai penutup nih ya, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, kita itu perlu memberikan kredit ya kepada sumber AI tools yang kita gunakan ya. Jadi misalkan kita posting Instagram ya kasih hashtag lah ya. Hashtag jadi made by AI atau kalau itu pakai VO kasih VO Google gitu ya atau AI Studio ya kasih kredit gitu ya atau apa namanya hashtag Gemini ChatGPT gitu ya. Tapi kalau kita menulis artikel itu juga harus di-acknowledge gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Pernyataan tentang teknologi AI yang mendukung penulisan. Jadi naskah tulisan yang berjudul bla 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 menggunakan alat bantu AI khususnya ChatGPT, Elephant Lab IO, Copilot selama proses penulisan ya. Alat ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi analisa data, tinjauan literatur, menghasilkan konten dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya sih perlu di-acknowledge ya. Terus kemudian ini ada beberapa referensi, silakan memanfaatkan. Jadi intinya sih tools itu akan datang silih berganti, ya bisa saja tools-tools yang kita pakai nanti hilang, ganti yang baru, ya. Jadi contohnya hari ini tuh bagus ya kalau misalkan untuk bikin podcast yang tanpa wajah itu pakai Heygen, pakai Hydra, ya macam-macam ya. Intinya tools itu banyak. Yang penting kita kuasai betul di mana kita berada, promnya bagus gitu ya. Dan ini akan menimbulkan banyak sesuatu ya, sesuatu peluang-peluang ya. Yang mungkin nanti habis gini kita diskusi juga. Mungkin teman-teman juga udah banyak pakai ya. Bahkan udah punya konten di generate oleh itu bisa sharing juga nanti ya. Oke, begitu ya Bu Sonia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Resmana. Silahkan memberikan tepuk tangan virtual Bapak Ibu untuk Pak Resmana yang sudah menyampaikan materi yang sangat amat menginspirasi kita semua ya. Semoga apa namanya bisa terbantu nih dengan fitur-fitur yang telah dijelaskan sama Pak Resmana tadi. Kalau boleh dirangkum nih, kita mungkin jangan melihat AI itu sebagai suatu saingan ya, tapi adalah teman berkolaborasi untuk bisa berkarya. Seperti tadi yang sudah dikenalkan tools-tools yang disampaikan oleh Pak Resmana seperti Gemini, Copilot, dan Cloud. Lalu juga ada tools-tools yang bisa dibuat untuk membuat lagu dan juga bagaimana menggabungkan suara ke suara yang suara suatu suara manusia dan juga bisa apa disesuaikan dengan suaranya suatu tokoh seperti tadi suaranya Pak SBY. Lalu juga tadi kita juga belajar tentang bagaimana menggabungkan suara dari gambar yang diam ya gambar diam terus habis itu bisa bersuara. Luar biasa sekali. Semoga ini tadi bisa menginspirasi kita semua dan Bapak Ibu materinya nanti akan di-share. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari lagi apa yang sudah disampaikan sama Pak Arsmana. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya untuk kita foto bersama. Di sini ada 3 slide di saya. Silahkan bisa membuka kameranya untuk kita foto bersama. Silahkan bisa memberikan senyum terbaik ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Silahkan bisa untuk membuka kameranya. Kita foto bersama dulu sebelum ke sesi tanya jawab. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu di Oke, satu, dua. Oke, mohon ditahan sejenak karena ada 5 slide ini di saya. Tunggu terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar.
Oke, slide selanjutnya. Oke, silakan mohon tahan sebentar ya Bapak Ibu, tunggu dulu. Oke, oke, slide kedua, slide sekarang kita masuk ke 3. Tahan dulu sebentar, tunggu. Slide keempat, tunggu sebentar ya Mas. Sudah bersabar. Ya, satu slide terakhir. Oke. Ya, kita akan mulai sesi tanya jawab pada seri webinar pada sore hari ini. Bapak Ibu sekali lagi untuk yang pertama kita buka bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung. Kami buka untuk 5 orang yang mau menanyakan pertanyaan secara langsung. Silakan bisa raise hand, menyebutkan nama, langsung disebutkan pertanyaannya apa. Nanti Pak Resmana akan langsung menjawab. Lalu setelah itu nanti setelah para peserta mempertanyakan pertanyaannya secara langsung, nanti akan kami beralih ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Pak Resmana. Mohon pertanyaannya satu dulu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kali pertanyaan, satu kali tanya, satu pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. Di sini ada Bapak Heri Gunawan yang raise hand. Silakan Pak Heri. Masih mute Pak Heri? Ya. Masih mute Pak Heri, silakan. Oh sebentar. Saya Oke. Oh ya, Oke, bisa. selamat sore Pak Resmana. Sore Pak. Selamat sore Bu Sonia. Pak, tolong tanya Pak. Saya ini seringkali bingung aplikasi untuk AI ini kan kebanyakan toolsnya lebih berguna kalau berbayar Pak. Kita ini bingung pilih yang Ya. bagus sih, tipsnya kayak apa milihnya Pak. Itu aja Pak. Ya, Pak Heri. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Heri bidangnya apa ya Pak Heri? Bidang bisnis atau pekerjaannya di area? Saya hariannya sih di technician, computer technician, dan kadang-kadang ada grafis-grafis dikit lah. Oh, Bikin-bikin oke. logo dikit. Iya, iya. Ya. Ada coding juga ya. Ya. Jadi kelihatannya cocok di ChatGPT aja Pak, ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT, ya. berbayar, ya ChatGPT kan general ya Pak ya. Di Ya. situ juga ada kemampuan coding gitu ya. Terus kemudian karena kita mungkin udah di manajemen, itu kan banyak report, banyak analisis dan lain sebagainya. Saya sarankan sih ChatGPT Pak, kalau yang berbayar ya. Iya. Begitu. Terus grafis memang kalau ke arah video nggak sampai sana Pak. Tapi kalau bikin image-image oke, gitu ya. Gitu ya. Begitu Pak. Tapi kalau Bapak ke arah katakanlah membuat video untuk bikin reels, bikin postingan-postingan seperti podcast, ya, itu ada Heigen dan Hydra Pak. Itu Heigen dan Hydra itu untuk konten kreator ya, konten kreator. Tapi kalau kami di perguruan tinggi juga lebih banyak berbicara tentang teks Pak, jadi ChatGPT Pak. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Thank you Pak Henry. Terima kasih pertanyaannya Pak Heri. Oke, selanjutnya ada Bapak Roni Estianto. Silakan Pak Roni untuk bisa menanyakan pertanyaannya. Halo. Ya, Selamat mari Pak. sore Pak Resmana. Sore Pak. Pak, saya mau nanya, untuk keamanan data file yang kita upload di AI itu bagaimana Pak ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua kemudian bagaimana kemampuan AI dalam membaca menganalisa suatu grafik ya? Ya. Karena ya. itu aja Pak sementara. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Ya Pak.
Jadi kalau yang kita pakai gratisan itu tidak dijamin, Pak. Kalau datanya itu tidak digunakan untuk ke training ya, untuk training modelnya mereka. Jadi kalau kita datanya cukup sensitif, lebih baik pakai yang berbayar karena di situ kita dijamin. Jadi mereka tidak menggunakan data kita itu untuk apa namanya menjadi training untuk modelnya mereka, gitu, Pak. Tetapi sekali lagi, memang kalau betul-betul sensitif, itu sebaiknya jangan, Pak. Sebaiknya kalau betul-betul sensitif ya. Jadi biasanya kalau memang betul-betul sensitif, itu tuh kita menginstall sendiri, Pak. Jadi kita punya server cukup besar, kemudian model yang kita gunakan itu kita install. Ya, kita install sendiri, kita jalankan di server kita sendiri secara internal ya. Tapi tentunya menggunakan GPU server yang cukup besar ya. Gitu sih, Pak. Terus yang membaca grafis ya Pak ya, membaca tabel, itu kemampuan yang berbayar sudah sampai sana Pak, sudah memungkinkan itu ya. ChatGPT maupun Claude itu udah bisa, katakanlah kita punya report keuangan kan banyak tabelnya ya. Nah, dia sudah paham Pak, sampai ke arah sana ya, tabel grafis gitu. Dan memang ini makin hari kan modelnya naik terus Pak, kemampuannya ya. Jadi uh, sudah makin baik Pak hari ini. Ya, begitu Pak Wisma ya. Ya, berikutnya Pak Ananda ya. Pak Ananda ya. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Pak ya. banyak Pak Roni, Ya. Pak Wisma Roni Estianto pertanyaannya. Selanjutnya ada Bapak Ananda Toldrintoalu. Silakan Pak memperkenalkan diri lalu pertanyaannya. Ya, selamat sore Pak Rusmana. Sore Pak Ananda. Ya, selamat sore. Saya Aldrin, alumni Teknik Elektro Angkatan 2001. Oh, iya iya iya. Di mana sekarang Pak Aldrin? Sekarang running bisnis Pak di automation sistem integrator. Oh, iya iya integrator ya. Iya iya Ya, senang bisa ketemu. ya sama-sama Pak Rusmana. Pak, saya mau bertanya sekalian sharing singkat. Jadi kan barusan bantu membimbing anak saya juga dalam final project kelas 6 SD. Itu dengan judul konsep bangunan hijau dan penerapannya untuk panti jompo, Pak. Hmm. Nah, dalam proses kita membuat laporannya, itu eh, jadi saya mendorong anak saya itu untuk memakai ChatGPT dan Copilot ya, karena kita punya Iya dua Pak. itu ya di rumah. Dalam penyusunan laporannya itu memang terasa sangat membantu, Pak ya. Jadi misalnya kita mencari pengertian panti jompo itu sendiri, kemudian apa konsep bangunan hijaunya, lalu kita combine Hmm. kan. Kalau konsep bangunan hijau di panti jompo itu apa aja sih poin-poinnya? Nah, Hmm. tapi ya itu Pak, karena ini kan hanya final project seorang anak SD kan kita tidak terlalu concern dengan plagiarisme lah gitu ya. Nah, Iya. pertanyaan saya Iya. itu bagaimana Pak plagiarisme tes gitu atau biasanya kita pakai Turnitin test ya kalau dalam publikasi ilmiah kalau di zaman AI gini Pak karena kan Iya. kalau apa yang sudah di generate oleh AI kan sepertinya kan apa ya itu juga kan kata-kata yang diambil dari sumber-sumber ilmiah yang lainnya ya. Nah kalau kita Iya pakai betul. kutipan dari AI itu nah bagaimana Pak real plagiarisme itu sendiri? Iya, Itu pertanyaan ini saya Pak Resmana. iya. Thank you Pak Asri. Ya, ini memang isu yang apa namanya terus bergulir ini, ya. Yang jadi masalah itu kan kalau siswa itu langsung ngambil apa adanya, tidak di refine, tidak di fine tuning, gitu ya, tidak dikuatkan, itu ya. Itu yang terjadi ya. Eh, Memang yang terjadi itu adalah laporannya bagus, ya, laporannya bisa bagus, ya. Tetapi masalahnya nih eh, bisa nggak ini siswa kita ini mengartikulasikan dalam bentuk tanya jawab, ya, dalam bentuk presentasi, terus dalam bentuk mempertahankan pendapat, gitu. Jadi memang ini tantangan buat guru-guru juga. Jadi tentunya nanti dari report yang dibuat itu ada baiknya di prompt kembali untuk dibikinkan semacam tutor atau coach untuk berusaha
menjadikan ini sebuah role play, Pak. Sebuah role play. Jadi di harapannya itu nanti ada tanya jawab seperti tadi saya demokan di stream itu ya. Nah, disitulah oke, dia bisa menulis dengan baik, tapi ketika ditanya itu bisa nggak jawab gitu, ya, bisa nggak jawab ya. Nah, ketika itu didialogkan, ya, jadi sumber laporannya tuh jadi input, kemudian kita prompt gitu, kita prompt untuk menjadi seorang guru yang sedang menguji gitu ya, sedang menguji atau sedang melakukan assessment untuk pemahamannya anak-anak. Nanti dari situ ada tanya, kita jawab gitu. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi memang soal plagiarisme ini agak susah nih, Pak. Gitu. Makanya diatasi dengan cara mengaksesnya ya, Pak ya. Jadi tidak guru-guru juga tidak melihat oh ini langsung bagus, tapi gimana pemahamannya bagaimana? Alasan di belakang itu kenapa memilih itu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu. Itu yang saya kira perlu kayak semacam lanjutan ya. Lanjutannya gitu ya. Iya. Oke, Pak Rusmana, iya, terima kasih infonya. Tapi untuk dunia publikasi ilmiah saat ini, Pak ya, itu standar untuk kayak Turnitin tes itu apa masih sama, Pak, atau sudah ada standar baru, Pak, sehubungan dengan kehadiran AI generatif ini? Kan biasanya di bawah sekian Iya, persen gitu ya, kalau kita bikin skripsi iya, betul. tesis gitu ya. Apa masih sama atau udah ada perubahan, Betul. Pak? Tetap masih sama, Pak. Oh, Cuman sama. lagi-lagi dengan AI ini kan kita bisa minta paraphrasing ya, Pak ya. Paraphrasing, ya kan, di-prompt ulang gitu ya. Di-prompt ulang paraphrasing, bahkan paraphrasing dengan memberikan sedikit error gitu loh. Jadi kita kita bisa minta AI-nya itu tidak terlalu sempurna gitu. Oh, Kan bisa begitu. bisa di-set Jadi nggak pinter-pinter sepertinya amat gitu human. ya, Pak? Iya, iya. Jadi semacam mengintroduksi sedikit error, ya, sedikit error minor, gitu ya, yang Oh, oke. tidak Ya, mengandungkan arti, gitu ya. Nah itu ya, kadang-kadang supaya, ya itu, akhirnya kan akal-akalan kan, Pak, gitu ya. ya, Itu yang ya, ya, terjadi. ya, ya, Jadi, ya. jadi ya akhirnya tools ngejar tools, akhirnya diakali dengan tools lagi, gitu. Jadi memang nggak ada habisnya. Jadi ya Hmm. memang kita dengan putus dengan cara bagaimana mengartikulasikan itu, mengakses itu gitu ya. Ya, oke, iya. Terima kasih, Pak Rusmana. Selamat sore. Iya, Terima kasih Pak thank Ananda you. pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi yang ditanyakan secara langsung ini ada dari Bapak Asep dari Stikom Poltek Cirebon. Silakan Pak Asep bisa memperkenalkan diri dan menanyakan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ini temanya sangat menarik ya, yaitu AI dengan manusia. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik bagi saya karena ini zaman sekarang itu zaman AI. Jadi pertanyaannya, jadi di sini bagaimana membangun kerangka berpikir untuk bisa dipahami dengan mudah oleh anak usia dini. Sehingga ketika kita menerangkan atau menjelaskan tentang AI, anak-anak bisa paham maksudnya. Mungkin itu pertanyaannya, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Pak. Iya, jadi bagaimana mengenalkan AI secara dini gitu ya. Nah, ini memang begini Pak, di hari-hari ini itu banyak konten-konten edukasi yang dibikin itu bukan dengan rekaman apa namanya manusia yang sedang menjelaskan, tetapi itu dibikin oleh AI. Nah, mungkin secara dini itu ada baiknya diperkenalkan kalau ini adalah eh, konten yang memang ini real, gitu ya, real manusia. Yang ini bentuk AI, katakanlah. Nah, yang bentuk AI itu kan ada yang dalam bentuk yang ini Pak, apa namanya, bentuknya tuh tidak tidak realistik, ya. Jadi agak-agak seperti buatan, gitu ya. Jadi secara dini tuh anak-anak
diminta juga untuk mengenali ini AI, ini bukan gitu ya. Nah, itu penting juga. Terus sekali lagi memang yang perlu diperhatikan itu adalah isi konten, Pak. Kadangkala ya. Hari ini itu orang kadangkala tidak peduli ini AI atau bukan, selama kontennya itu membangun ya, selama kontennya itu bermanfaat gitu ya. Jadi ada semacam toleransi untuk seperti itu sepanjang itu bukan konten hoax, konten apa namanya deepfake yang mempermalukan orang, membunuh karakter dan sebagainya, Pak ya. Jadi saya kira sejak dini juga ada baiknya diperkenalkan ya. Kan itu banyak tuh Pak, TikTok, postingan-postingan gitu ya. Terus juga Instagram gitu ya. Itu juga bisa itu Pak ya. Untuk mulai secara dini diperkenalkan gitu ya. Ya. Oke, Pak Asep semoga menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Maksud saya begini, jadi untuk membangun kerangka berpikirnya, bagaimana gitu supaya mereka itu paham tentang ya AI-nya ya, sebut saja misalnya tentang robot. Jadi di sini mengarah kepada pola pikirnya, sehingga begitu dijelaskan kenapa misalnya kok robot bisa begini atau AI kok bisa begini, misalnya ChatGPT kok bisa ngejawab gitu, kok kenapa seperti itu. Dan Iya, itu iya, iya. mungkin di sini perlu pemahaman yang dengan bahasa yang sederhana kepada anak-anak gitu kan. Jadi di sini sebagai rangka persiapan memberikan pondasi dasar bagi anak-anak tersebut. Itu maksud Iya. saya. Oke, iya Pak. Iya Pak, saya baru paham sekarang. Jadi gini Pak, pemerintah itu barusan mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial Pak. Itu Iya, iya. untuk dasar dan menengah ya. Tentunya tidak termasuk PAUD ya. Dasar ini SD Pak ya. Nah, katakanlah Iya, anak iya. SD itu diperkenalkan yang pertama kali itu adalah computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi gitu. Jadi Betul. di dalamnya ada bagaimana sebuah problem itu yang kompleks dipecah-pecah ya menjadi Iya. beberapa bagian. Terus problem juga disimplifikasi dengan simbol-simbol gitu, Pak. Dengan abstraksi gitu ya. Terus kemudian interrelasi antara sistem itu dilakukan dengan sebuah algoritma, metode gitu ya, Pak. Dan lain sebagainya. Jadi ada kerangka berpikir yang berpikir secara komputasi, Pak. Jadi Betul. anak-anak tuh memahami itu dulu. Terus kemudian kalau sebuah algoritma ini dijalankan, siapa yang menjalankan? Oh, komputer karena dia menjalankan satu perintah gitu ya dan lain sebagainya, Pak. Sampai kemudian nanti bertahap lagi sampai ke pemrograman, Pak. Jadi ketika sebuah metode itu dijalankan kan itu dalam bentuk coding ya, pemrograman yang bisa dalam bentuk visual gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti menggunakan tools, Pak. Ya, tools-tools yang memang mulai dipakai untuk anak-anak. Itu contohnya tools AI untuk anak-anak tuh ini, Pak. Duolingo ya, untuk belajar bahasa itu, Pak. Nah, belajar bahasa itu juga Iya, iya. itu juga bisa menjadi sebuah contoh gitu ya, Pak ya. Ya, Pak, ini saya kira dalam bulan depan itu sekolah-sekolah itu akan dilatih Pak guru-gurunya. Ini program pemerintah, jadi untuk dasar dan menengah Pak. Ya. Halo? Oke, Ya, Pak baik, Asep, Ustaz. semoga sudah menjawab ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah Oke. terima kasih sudah menanyakan secara langsung. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang di kolom chat, Pak Resmana. Ini saya sudah Ya, mengumpulkan beberapa. Saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Lung Prilianto. Izin ya. bertanya ke Pak Resmana. Rencana bagaimana mengetahui platform AI apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan pekerjaan kita? Apakah ke depan akan ada konsultan atau media yang membantu memilihkan aplikasi AI untuk kebutuhan pekerjaan kita?
Oh, oke. Sebentar ya. Bapak Ibu mohon ditunggu sepertinya Pak Resmana. Resmana terkikut. Oke. Pak Resmana apakah sudah bergabung dengan kami lagi? Oke. Ya, sorry terputus. Ya, Ya, oke. ya. Ya, Tadi Bapak. platform AI untuk mendukung Saya salin pertanyaan saja. pekerjaan ya, Bu ya. Iya benar, bagaimana mengetahui platform AI apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan pekerjaan kita? Apakah ke depan akan ada konsultan atau media yang membantu memilihkan aplikasi AI untuk kebutuhan pekerjaan kita? Ya, jadi tergantung pekerjaannya, Pak. Jadi kalau misalkan pekerjaannya itu katakanlah content creator yang bikin konten YouTube dan sebagainya, itu pasti platform-platform dasar semacam ChatGPT itu pasti dipakai, Pak. Itu pasti karena bagaimana menggali ide, membuat konsep, membuat skrip, ya itu juga digunakan tuh di ChatGPT. Terus baru kemudian ada pengolah suara dan pengolah grafis ya. Jadi seperti tools-tools Veo dari Google, Hydra, Heygen gitu ya. Itu untuk content creator ya. Content creator itu bisa membuat animasi grafis atau membuat story ya, semacam cerita gitu ya, cerita yang bertutur gitu. Tapi kalau kita bekerjanya di area ini apa namanya pemikiran di manajemen itu lebih banyak menggunakan ChatGPT dan kawan-kawan, Pak. Jadi penggunaan untuk grafis itu biasanya minimal ya. Untuk generate video juga minimal. Lebih banyak membuat konsep, membuat laporan, membuat proposal gitu ya. Terus kemudian menggali coding dan lain sebagainya. Jadi tergantung Pak, tergantung kita bekerjanya di area mana ya. Kalau misalkan banyak di area generate konten yang sifatnya multimedia, itu pakai tools-tools yang memang nggak cukup ChatGPT. Jadi ada tambahan-tambahan Canva, ada tambahan-tambahan Heygen, Hydra, Veo dari Google tadi ya. Seperti itu, Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak Lumbrianto. Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Resmana. Dari Ibu Medi, sehubungan dengan AI tools yang semakin banyak dan semakin canggih, apa saran Bapak untuk anak-anak tingkat SD saat ini? Lebih baik ke arah mana pendidikan? Harus difokuskan Pak, karena menurut saya gaya dan materi pendidikan saat ini sudah tidak relevan untuk bersaing dengan AI. Apa yang harus difokuskan supaya anak-anak bisa menggunakan AI dengan baik? Iya, justru kalau untuk anak-anak di level dasar, itu justru kekuatan manusianya ini yang justru itu yang lebih penting dikuatkan, gitu ya. Jadi bagaimana skill berkawan, ya berkolaborasi dengan teman, empati, terus kemudian tenggang rasa, terus kemudian berpikir kritis, gitu ya, keberanian, itu justru yang lebih penting daripada AI ya. Jadi ya memang AI coding itu penting, tapi tentunya nanti disesuaikan gitu ya. Tapi utamakan kekuatan kemanusiaannya justru ya. Nah baru nanti itu diperkenalkan tools-tools ya, tools-tools alat bantu, misalkan alat bantu bahasa ya, itu kan kita bisa berdialog dengan robot ya. Contohnya Duolingo ya, kemampuan bahasa kita. Bahkan nanti orang tuanya bisa menjalankan prompt ya untuk katakanlah ChatGPT itu dijadikan sebagai tutor ya atau dijadikan sebagai lawan debat gitu ya. Nah, biar nanti ChatGPT-nya nanya, anaknya jawab gitu ya, menggunakan tools seperti itu. Jadi tentunya bagaimana tools-tools tadi dipakai untuk mengasah apa namanya kecerdasan alamiah kita gitu ya. Jadi saya tidak terlalu setuju katakanlah bikin tugas kalau di level dasar ya itu pakai tools-tools seperti itu gitu, jangan ya, jangan, sebaiknya jangan ya, karena itu nanti justru menumpulkan gitu ya. Nah alat-alat tools AI yang digunakan itu adalah sebaiknya harus bisa meyakinkan itu menajamkan sisi kemanusiaan kita, sisi berpikir kritis kita, sisi kemampuan berkomunikasi kita,
sisi berdebat, ya, sisi menyatakan pendapat. Itu ya. Mungkin dari saya seperti itu ya, Bu Sonia. Terima kasih Pak Rusmana. Bu Medi semoga menjawab pertanyaannya Ibu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Rusmana dari Bapak Johannes. Mohon pendapat sepertinya ini, mana yang lebih baik ChatGPT atau DeepSeek dalam pembuatan animasi? Minta tolong dijelaskan Pak kelemahan dan kelebihan masing-masing. Iya, kalau ChatGPT itu bagusnya untuk membuat skrip, membuat konsep, ide, gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk membuat animasi, nggak bagus ChatGPT Pak, gitu ya, nggak bagus. Jadi kalau mau membuat untuk area-area grafis itu justru lebih bagus Leonardo ya, Midjourney ya, itu seperti itu Pak. Sedangkan DeepSeek ini juga mirip-mirip dengan ChatGPT ya. Saya tidak terlalu mendalami DeepSeek, tapi memang dia cukup setara ya, cukup bahkan beberapa kalau nggak salah di matematik dan lain sebagainya itu lebih unggul di ukuran-ukuran tertentu ya, begitu Pak. Jadi saya kira kalau ke arah grafis, video editing dan sebagainya, ChatGPT itu harus kelihatannya harus ya, salah satu ya ChatGPT atau Gemini. Terus kemudian harus ditambah tools yang mensupport video Pak. Contohnya Hydra ya, Hydra atau Huygen ya. Nah itu atau Leonardo atau Midjourney Pak, gitu Pak ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Pak Johannes ya. Terima kasih Pak Rusmana. Pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Dari Pak Aditya, selamat sore Pak, mau tanya mengenai permasalahan kepemilikan dan originalitas karya AI. Bagaimana pandangan Pak Rusmana perihal hak milik dan karya, baik hasil AI atau data yang digunakan untuk training? Iya, ini memang ketika ini dibikin oleh AI, kan pasti bukan bikinan kita juga ya, karya output hasilnya ya. Tentunya kita harus memberikan kredit bahwa itu dibangun oleh tools ya, oleh tools. Bahkan si AI sendiri juga nggak bisa itu mengklaim bahwa itu miliknya dia gitu ya. Gitu, dia tuh tools gitu ya, di mana data training yang digunakan juga itu kan belum tentu tuh dia tidak melanggar ya, tidak melanggar hak-hak intelektual ya, copyright karena semua kan dilahap juga itu pada akhirnya ya. Jadi buku-buku yang bercopyright, lukisan-lukisan ya semua kan masuk gitu akhirnya, masuk menjadi dataset, ditrainingkan dan memintarkan menjadi pinter itu model-model large language model yang digunakan oleh AI gitu ya. Jadi ya memang kita intinya harus acknowledge aja gitu ya. Nah, yang bisa menjadi milik kita itu adalah prompt sebetulnya. Ya, prompt-nya itu ya. Mungkin kita membuat prompt yang unik ya, yang spesifik, yang tertentu ya. Nah, itu yang kalau misalkan kita bisa bikin buku kumpulan prompt gitu, ya itu hak copyright-nya ada di penulis si buku tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk output AI ini agak susah orang mengklaim gitu ya. Ya tinggal nanti itu dideklar saja bahwa itu digunakan tools ABCD gitu ya untuk membangkitkan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rusmana. Semoga menjawab pertanyaan Pak Aditya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari kolom chat ini dari Pak Agus. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin pernah eksplorasi untuk melakukan coding dengan AI dan bagaimana hasilnya? Misalnya pemrograman bidang bioinformatika dengan bahasa pemrograman Python dengan file library. Terima kasih Pak Rusmana. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi kami bersama dengan student, jadi saya mengajar mata kuliah namanya Generative AI. Memang di sana kami menggunakan model-model AI untuk coding ya. Jadi kami gunakan model dengan menggunakan Ollama, model-model yang dipakai itu model-model dari Meta, contohnya Llama 32, di mana model tersebut bisa diinstal di komputer lokal ya. Jadi aplikasi yang dibangun contohnya misalnya chatbot untuk kesehatan mental. Terus kita juga
bangun chatbot untuk order menu kantin, ya. Jadi itu kan menu kantin itu kan ada di kantin kan ada kantin A, B, C, D, ada stolnya ya, ada depotnya, depot A, B, C, menunya masing-masing gitu ya, ada fotonya juga itu ya. Terus juga dengan Python kami juga mengcoding untuk chatbot memandu karir gitu ya. Jadi nanti di dalam chatbotnya itu dilakukan assessment terlebih dahulu. Kita ini modenya apa? Apakah modenya itu intelektual, artistik gitu ya, atau orang yang ada riasek ya, ada singkatannya itu ya. Salah satunya adalah artistik katakanlah begitu. Nanti dari situ akan diarahkan katakanlah jalur karirnya itu kira-kira kalau artistik itu ke arah katakanlah ke filmmaker, video generation gitu ya, video editing. Nah nanti diarahkan juga untuk ke arah karir itu perlu belajar apa. Nah AI-nya nyari gitu, nyari video-video di YouTube atau nyari-nyari course online yang cocok untuk karir tersebut gitu ya. Jadi kan ditolong untuk bagaimana dia belajar. Terus kemudian juga si chatbotnya punya kemampuan untuk mencari lowongan kerja. Jadi istilahnya kalau kita coding di AI itu, jadi bagaimana sistem AI ini terkoneksi dengan dunia luar ya, dengan dunia luar yaitu website-website penyedia pembelajaran ya atau penyedia lowongan kerja gitu ya. Dan pada akhirnya itu dunia pemrograman ini melakukan otomasi intinya ya, otomasi. Jadi otomasi memanfaatkan AI. Jadi bagaimana mulai dari flow ya ada workflow. Nah, workflow-nya ini dibantu oleh AI. Gitu ya. Itu arah pemrogramannya mahasiswa informatika seperti itu sih, memanfaatkan AI ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Resmana. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Agus. Sayang sekali sesi tanya jawabnya sudah berakhir karena waktu sudah mendekati pukul 5:30 dan saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Resmana yang sudah dengan sangat luar biasa menjelaskan materi tentang bagaimana memanfaatkan AI dengan kreatif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang dengan antusias mengikuti acara seri webinar kedua pada sore hari ini. Dari pertanyaan-pertanyaan peserta juga kita belajar banyak ya. Dan Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan lagi, kami akan memfasilitasi Google Form di mana Bapak Ibu bisa mengumpulkan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Pak Resmana. Jadi nanti setelah acara ini akan kami share link pertanyaannya jika Bapak Ibu punya pertanyaan lebih lanjut tentang materi yang disampaikan oleh Pak Resmana. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pihak yang mendukung penyelenggara acara program studi teknik elektro dan program Internet of Things yang didukung oleh Kanitra dan juga Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan bisa mengisi link evaluasi seperti yang saya sudah bilang tadi. Kalau nanti Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari OIA bagi 3 orang yang akan kami undi. Dan evaluasinya ini akan kami buka linknya sampai hari Minggu tanggal 25 sampai pukul 23.59 dan akan kami umumkan minggu depan. Kami akan rekam juga prosesnya bagaimana menentukan pemenang roulette undian yang dapat hadiah ini. Jadi silakan bisa diisi link evaluasinya. Saya juga izin untuk mempromosikan acara kita selanjutnya yaitu seri webinar ketiga dari rangkaian webinar ini yaitu From Theory to Practice yang akan diisi oleh Bapak Hani Wicaksono, Doctor of Philosophy, bagaimana mengaplikasikan AI di small scale industries. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftar. Acaranya di tanggal 6 Juni untuk seri yang ketiga ini. Pendaftarannya masih dibuka dan akan ditutup H-1 sebelum acara. Dan saya juga mau mempromosikan satu hal yang spesial bagi alumni Universitas Kristen Petra, karena kami ada Petra Nation Alumni Card, kartu digital keanggotaan alumni UK Petra yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan promo di mitra-mitra PA Card. Silahkan mengunjungi link-link berikut untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya, registrasi Petra Nation Alumni Card, dan juga mitra-mitra dari Petra Nation Alumni Card.
Nah, acara tadi sudah dibuka dengan doa dan sekarang saya juga tutup acara ini dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa, doakan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Resmana dapat menambah pengetahuan kami, dapat menjadikan kami menjadi orang yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan AI untuk membuat konten. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, berkati dan sertailah kami, agar kegiatan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Silahkan bisa meninggalkan Zoom meeting ini dan sampai jumpa di seri berikutnya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar acaranya, silahkan bisa mendaftar di seri selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Sonia, kawan-kawan semua, Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Bapak Ibu lainnya, silakan.